ada 11 plus 1 dengan plus satunya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang Nabi lakukan dalam hidup karena perintah Allah. Jadi nikahnya Nabi itu perintah. Awas, hati-hati loh. Nikahi Sayyidah Aisyah, nikahi Sayyidah Zainab, nikahi ini. Itu perintah Allah. Jelas? Tapi melekat pada kehidupan Nabi. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat antum. Jelas? Aneh mau ikut sunnah Nabi. Istri 11. Masya Allah. Nah itu konslet. Jelas? Tidak semua yang melekat kepada Nabi itu menjadi apa? Sunnah. Tapi ketika Nabi praktekkan dan petunjuknya itu diminta kita meneladani itu semua, maka disebut apa namanya? Sunnah. Sunnah itu jalan hidup namanya, jalan yang dilalui. Ketika semua juga punya jalan dan karakter, maka yang ini melekat khusus kepada Nabi. Maka dimasukkan sifat di dalamnya, nyatu as-sunnah an-nabawiyah. Jalan hidup yang pernah dilakukan dan dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi materi penting, seharusnya wajib bagi setiap muslim itu belajar itu. Karena itu yang bisa menuntun dan menyelamatkan kita dalam berbagai medan kehidupan kita di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Dan pembuktian dunia sudah selesai. Antum kalau nggak percaya, kita kan punya disiplin ilmu banyak. Kita tuh paling kaya disiplin ilmunya. Hadis, fikih, akidah, kemudian ada bidang sejarah, ada bidang lughah, lughahnya dibagi lagi, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, balaghah dibagi 3, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ada arud, arud dibagi 16 bahar, ada tawil, ada rajaz, ada madid dan sebagainya sampai ke adab. Adab dibagi lagi, ada syair, ada qasidah, ada macam-macam. Kita paling kaya itu. Batuk. Kode, ada yang penting. Apa yang pentingnya? Silahkan cek, ngaji di kitab sejarah. Dan sejarah kita bukan fiktif. Satu-satunya perjalanan sejarah sampai melacak orangnya. Kapan hidup, kapan wafat, hidupnya bagaimana, cuma di Islam. Bahkan ada sejarah tentang wafatnya saja, wafayatul a'yan. Ada diceritakan tentang kisah orang hebat, dari lahir profilnya sampai hebat, Syiar A'lam Nubala 29 jilid. Ada yang diceritakan di bidang hadis saja, Mizanul I'tidal. Ya itu ada semua, komplit. Silahkan Anda cek orang-orang yang pernah mengikuti Nabi di eranya dan diikuti lagi oleh orang generasi setelahnya. Silahkan cek dalam sejarah, buktikan apakah mereka sukses atau tidak. Buktikan saja. Bandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Buktikan. Setelah itu beda generasi, masa tabi'in, silahkan cek. Imam Mujahid, Ikrimah dan sebagainya. Ya, itu kan awalnya apa? Awalnya itu cuma asisten. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asisten. Bahkan di masa itu asistennya itu ada yang menyebutnya dengan budak. Dan Islam datang membebaskan perbudakan. Cuma jadi asistennya seorang alim. Sahabat junior dan saudara Nabi SAW itu tiba jadi ulama besar. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meninggal, itu Mujahid jadi ulama besar, Ikrimah jadi ulama besar. Cek lagi setelahnya tabi'in di generasi awal-awal itu. Coba lihat Abu Hanifah. Abu Hanifah masuk tabi'in. Lihat Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kenal sekarang kan, lewat karya-karyanya. Dan bahkan kita jaga nama baiknya. Orang sekarang nggak pernah ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijrah. Sekarang sudah 1445 Hijrah. Antum keluar dari sini, maki-maki tuh Imam Syafi'i. Se-Indonesia memarahi antum tuh. Padahal nggak pernah ketemu. Kok bisa begitu tuh? Kok bisa begitu? Pokoknya silahkan Anda cek dimanapun orang-orang yang ikut ini, apapun pilihannya, di ilmu pengetahuan, di karir, di diplomat, di birokrat, dalam segala aspek sukses. Dan hebatnya saat dia sukses diperintahkan oleh agamanya, bangun dengan kesuksesanmu itu negerimu, bangun kampungmu, bangun kotamu. Tidak disebut seorang yang muslim yang baik, tidak disebut seorang muslim yang baik, kalau kesuksesannya hanya dikhususkan untuk pribadinya saja.
Nabi datang ke Yathrib, kotanya tertinggal. Tapi setelah lestari semua diajarkan oleh Nabi, berubah kota itu menjadi suasana kota yang hebat, metropolitan, yang paling unggul, yang paling menginspirasi. Berubah jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Dan dimanapun selalu berubah. Maka saya yakin kalau di Indonesia ini orang Islamnya benar, dan diikuti tuntunan ini, karena semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Saya yakin, demi Allah saya katakan, cepat atau lambat, kalau Anda ingin buktikan, cek di Lampung dulu. Jadi muslim yang baik, praktekkan semua tuntunan ini, lihat. Nggak usah nunggu lama, setahun, 2 tahun ke depan, apa yang terjadi pada Lampung. Cukup kerjakan saja itu. Dan nggak akan pernah melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak akan pernah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Islam itu desainnya unik. Semua dalam Islam, itu desainnya tidak ada pertentangan dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia atau disepakati dalam konteks kemanusiaan. Gak akan bertentangan. Karena Islam membawa value kebaikan yang disepakati oleh semua manusia. Contoh, jujur. Siapa yang tidak mau jujur? Silahkan cek. Integritas, rendah hati, sabar, kerja keras. Ada semua ayatnya. Karena itu tidak perlu lama-lama, yuk kita mulai. Materi pertama di pertemuan pertama ini. Kita akan susun kurikulumnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Materi pertama, cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, sebelum dimulai, ingat lagi kaidah ini ya. Ingat kaidah ini. Jadi kalau kita bangun, ini bukan persoalan bangunnya saja. Tapi kalau kita niatkan bangunnya mengikuti Nabi, itu seketika baru dikerjakan dituliskan pahalanya. Sudah? Paham? Jadi jangan dipahami bahwa bangun begitu saja, tidak. Begitu diniatkan ikut Nabi dituliskan pahala. 10 kebaikan. Nanti itu akan ditampakkan hasil dari pekerjaan kita itu sesaat sebelum wafat dalam sakaratul maut. Ya, kalau mau coba silahkan malam ini ya, cek misal ya. Tapi nggak bisa kalau belum tiba ajal. Nanti ditampakkan. Itulah sebabnya kenapa ketika ditampakkan dia tenang, nyaman, senyum, meninggal. Ya, saking tenangnya Allah pun manggilnya dengan jiwa yang tenangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Jadi begitu diikuti, diniatkan, pahala dituliskan. Ini yang paling mahal. Cinta Allah diturunkan. Kalaupun ada cara-cara yang lain, kita ikuti yang ini, cinta Allah diturunkan. Ya, yang lainnya adalah pedoman kita. Yuk kita mulai, 1. Catat dulu ayatnya. Sudah, handphonenya turun semua, kita fokus dulu supaya apa yang kita terangkan, karena ini penting sekali. Ya, penting sekali supaya fokusnya betul-betul bisa kita pahami dengan baik dan mudah untuk diamalkan. Siap? 1. Quran surah ketiga. Sudah? Saya kasih kurung untuk menjelaskan surah Ali Imran. Ali Imran. Saya kasih kurung tutup supaya enggak lepas. Surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 200. Quran surah 3 ayat 190 sampai. Kita buat kesepakatan ya. Dan insya Allah jadi pahala yang memotivasi kita semua. Mulai malam ini, karena kita insya Allah akan ada kajian rutin yang tersilabuskan. Mulai malam ini, kalau saya tuliskan ayat, itu artinya mesti hafal. Halo? Sepakat? Ya? Nah artinya, pertemuan berikutnya ketika saya datang, ini akan menjadi kata kunci masuk ke masjid ini. Saya minta tolong nanti ya, yang para penghafal Quran tolong ditebarkan di setiap pintu-pintu masjid. Datang di awal waktu, hafal, silahkan. Sampai 200, saf depan dekat Ustadz. Oke? 195, oh tengah-tengah. 190 dekat pintu. Belum hafal, luar.
Sepakat?